Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Bos Excel. Di sini kita bahas tips dan trik mengenai Excel. Jadi kalau teman-teman suka videonya, jangan lupa di komen, di like, dan di subscribe. Kali ini kita mau bahas soal Excel ya. Jadi case-nya adalah teman-teman mau bikin email address, oke, email address dengan bahan nama yang udah disediakan. Jadi rule-nya ya kita bikin konsepnya ya. Rule-nya itu adalah kita mau bikin email address dengan huruf pertama dari namanya digabung dengan nama belakang dan kita masukin @bosexcel.com. Jadi imagine teman-teman diminta bos di kantor, jumlah karyawan yang ratusan, nggak mungkin kan kita bikin manual ya. Jadi di sini saya mau jelasin beberapa text function yang bisa teman-teman pakai supaya bisa ngebantu kerjaan dalam kasus seperti ini ya. Yuk kita mulai ya. Jadi yang pertama kita mau cari first letternya apa nih, huruf pertama itu apa, karena rule-nya bilang ya, aturannya bilang huruf pertama ditambah kata belakang atau nama belakang dan @bosexcel.com. Jadi yang pertama kita mau cari first letter. Jadi untuk yang contoh pertama kita mau ambil huruf D nih ya. Untuk mengambil data dari sebelah kiri sebanyak karakter yang teman-teman tentuin, kita bisa pakai rumus left teman-teman. Jadi kita langsung coba left, oke. Di sini screen tip bilang teksnya mana yang mau diambil, oke. Teksnya ini nih yang mau kita ambil. Kemudian titik koma, kemudian argumen kedua itu bilang number of characters. Jadi mau berapa karakter yang mau kita ambil. Karena aturannya bilang kita mau ambil satu huruf dari depan, kita pilih satu ya teman-teman ya. Kurung tutup, control enter, kita bisa ambil D. Jadi kalau saya copy ke bawah, double klik, Muhammad Surya M Nur Indah N. Oke, rumusnya betul ya. Untuk mendapatkan last name atau nama belakang ada beberapa cara nih, tapi saya mau bahas pakai rumus right. Kalau tadi kita pakai rumus left, sekarang kita pakai rumus right. Cuma ada beberapa tabel bantuan yang sengaja saya buat di sini untuk memudahkan pengertian ya. Jadi kalau nanti udah bisa, teman-teman bisa di hide atau bisa langsung bikin rumus ini dalam rumus right-nya. Oke. Jadi dalam video ini saya kasih tabel bantuan untuk mempermudah pengertian. Pertama, saya mau kenalin konsep rumus ini teman-teman, rumus len. Jadi kalau teman-teman tulis len, di sini Excel kasih penjelasan returns the number of characters in the text string. Jadi dia basically kasih jumlah karakter dalam satu kata-kata gitu ya. Jadi kalau saya tab dan saya pilih screen tipnya bilang ya, teksnya mana nih yang mau kita hitung jumlah karakternya. Jadi di sini saya klik Dwi Agustina, kurung tutup dan control enter, dia akan kasih tahu jumlah karakter yang ada di sel B6 itu adalah 12 karakter. Jadi jumlah huruf dan spasi dan titik dan apapun itu dihitung ada 12 karakter. Oke. Kenapa ini perlu dihitung? Nanti kita bahas gimana rumus len ini bisa berguna. Oke. Kemudian rumus search itu adalah rumus untuk menghitung, oke, tata letak atau urutan dari karakter yang mau kita cari. Misalnya di sini ya, karena semua namanya memiliki dua kata, jadi ada nama depan dan nama belakang, itu ada selalu spasi di tengah-tengah teman-teman. Jadi di sini saya bisa menggunakan rumus search, oke, search tab untuk mencari lokasi dari spasi itu. Jadi di screen tip ya, dia minta find text. Mau cari apa sih teksnya? Jadi karena kita mau cari spasi dan kalau kita mau tulis teks dalam rumus, kita harus menggunakan tanda quote ya teman-teman. Jadi tanda petik, spasi, tanda petik, titik koma, oke. Argumen kedua dia tanya within text mana nih? Ini cari spasi di teks mana ya. Jadi kita tentuin cariin di sini dong. Cariin spasi di sel B6 yang ada namanya Dwi Agustina, oke. Kemudian titik koma, Excel tanya lagi nih, mau mulai dari karakter keberapa? Jadi di sini saya bilang oke, kita mulai dari karakter pertama deh. Jadi tolong hitungin nih spasi ini itu karakter keberapa sih gitu ya. Jadi kalau kita hitung manual ya teman-teman ya, 1, 2, 3, 4. Rumus ini akan kasih angka 4 ya. Saya control enter, dia akan kasih angka 4 karena itu di mana lokasi spasi di sel B6. Oke. Nah, teman-teman mungkin udah bisa lihat ya kenapa ini berguna ya. Karena kalau teman-teman perhatikan, nama belakang dari list nama ini itu selalu berada setelah lokasi spasi, oke? Jadi kalau teman-teman udah hitung jumlah karakternya 12 dan spasi itu ada di lokasi keempat,
teman-teman bisa mulai guess bahwa jumlah karakter nama belakangnya itu adalah 12 dikurang 4 ya teman-teman ya. Jadi kalau saya hitung formula 12 dikurang 4 atau D6 dikurang E6, 8 ini adalah jumlah karakter nama belakang. Oke? Kenapa kita perlu ini? Karena kalau saya press F2 dan saya bawa kursornya ke depan, saya bisa menggunakan rumus right. Oke, rumus right, argumen pertamanya minta di mana sih teks yang mau dicari. Oh, saya mau cari teks di sini. Oke, titik koma, then rumus ini bertanya, number karakternya berapa mau diambil dari sebelah kanan. Inilah kenapa kita menggunakan len dikurang rumus search yang tadi kita buat ya. Jadi kalau saya kurung tutup dan kontrol enter, kita bisa menghasilkan kata Agustina. Jadi kalau teman-teman udah selesai ini, kita tinggal double klik ke bawah, oke. Ada formatting yang hilang, kita bisa press Alt HBA, oke. Nah, dan kemudian kita udah bisa dapat nih, kita dapat first letter dan juga last name, oke. Jadi sesuai instruksi bos, kita bisa bikin rumusnya nih sekarang. Gimana cara bikin rumusnya? Untuk menggabungkan dua data atau lebih, kita bisa menggunakan tanda dan teman-teman ya. Jadi di sini saya mau buat equal sign first letter, oke, tanda dan ampersand, oke. Kita tambahkan Agustina F6 dan kemudian kata karakter add belum ada di sini ya teman-teman. Jadi kita tambahin lagi dan kita buat dalam tanda petik add petik tutup ditambahkan lagi bosexcel.com, tapi dalam kali ini B3-nya harus kita lock ke bawah, jadi F4 2 kali 1 2 kita lock di baris ketiga. Jadi waktu teman-teman copy ke bawah, dia akan tetap refer ke baris ketiga. Oke, saya enter. Tapi ada yang aneh ya teman-teman, karena email itu biasanya itu semua huruf kecil. Oke, jadi saya mau kenalin lagi rumus, yaitu rumus lower. Saya undo, saya press F2 di sini, saya kenalin rumus lower tab, oke, dan kita tinggal kurung tutup enter, dan sekarang yang tadi huruf besar berubah menjadi huruf kecil teman-teman. Jadi rumus lower itu adalah untuk mengubah nama yang ada tadi itu untuk menjadi huruf kecil semua. Oke, karena udah selesai, kita tinggal double klik dan semuanya selesai. Gitu aja video kali ini, semoga bermanfaat teman-teman. Kalau suka, silakan di komen, di like, dan di subscribe. See you in the next video.